הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. Nah, setelah Bani Israel itu sudah menerima Torah di Gunung Sinai, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk merebut tanah perjanjian. Cuma seperti yang sudah kita bahas di dalam kitab Bamidbar, mereka nggak berhasil masuk ke sana karena Bani Israel disuruh berperang, mereka nggak mau. Karena mereka mengatakan, inna fiha qauman jabbarin, sungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang besar-besar. Wa inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan kami nggak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya sampai mereka sendiri yang keluar dari sana. Kalau mereka sudah keluar dari sana, baru kami mau masuk. Bahkan mereka mengatakan, fadhhab anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi aja kamu Musa bersama Tuhanmu, perang kalian berdua sana, biar kami duduk-duduk aja di sini. Nah, akhirnya disebabkan kedurhakaan mereka itu, mereka dihukum oleh Allah selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun itu berakhir, generasi yang memberontak tadi, yang nggak mau berperang tadi, kita sebut aja generasi yang memberontak, matilah mereka. Sekarang tinggal tersisa generasi anak cucu mereka. Nah, generasi anak cucu mereka inilah yang di dalam kitab Devarim. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab kelima yang ada di dalam Torah, yaitu Sefer Devarim. Devarim itu artinya perkataan-perkataan. Di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kitab ulangan atau The Book of Deuteronomy. Berbicara tentang salatsu khutbatil wada', 3 khutbah perpisahannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, sebagaimana halnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sebelum meninggal itu ada peristiwa yang dikenal dengan khutbah wada', khutbah perpisahan Nabi Muhammad, yang sampai Abu Bakar itu dan sebagian sahabat menangis mendengar khutbah Nabi karena mereka betul-betul tersentuh. Dan Abu Bakar itu sadar bahwasanya ini menandakan bahwa ajal Nabi sudah dekat, makanya dia menangis, Abu Bakar. Nah, begitu pula momen ini, Nabi Musa itu ada periode dalam kehidupannya di akhir-akhir menjelang sebelum wafatnya Nabi Musa, sehingga tampaknya ini adalah boleh jadi ini adalah kebiasaan para nabi. Para nabi itu sebelum wafat mereka tidak menutup kemungkinan mereka itu Allah kasih kesempatan untuk menyampaikan khutbah-khutbah perpisahan. Yang mana saat itu audiensnya adalah generasi yang baru, yang boleh jadi ketika peristiwa Exodus itu, keluaran bangsa Israel dari Mesir, ketika pembelahan laut itu, mereka itu masih kecil-kecil, masih anak-anak, atau mungkin masih dalam buayan gitu. Nah, kemudian di periode ini mereka sudah besar. Karena Nabi Musa selama periode Bamidbar itu, di padang gurun itu, Nabi Musa tetap membimbing Bani Israel. Mereka tetap belajar Torah sama Nabi Musa, karena perlu itu. Karena Bani Israel itu diturunkan Torah sekaligus. Tidak seperti halnya Al-Quran. Al-Quran itu turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwanya. Sedangkan Torah itu turun sekaligus. Makanya ada banyak kasus yang Bani Israel itu perlu penjelasan ekstra dari Nabi Musa. Nabi Musa jelas dia lebih paham tentang Torah daripada Bani Israel. Maka Nabi Musa perlu Allah kasih umur yang lebih panjang untuk mengajarkan Bani Israel tentang Torah, untuk memperkuat keimanan mereka, untuk meneguhkan mereka. Nah, maka di kitab Devarim ini, Nabi Musa itu memotivasi, mendesak ketaatan dan kesetiaan Bani Israel, supaya mereka itu tidak memberontak sebagaimana halnya orang tua mereka sebelum itu. Dan Nabi Musa memulainya dengan mengingatkan Bani Israel akan pemberontakan orang tua mereka di masa lalu, sehingga mereka harus mengambil pelajaran dari situ, jangan mengulangnya lagi. Dan yang paling darurat adalah Nabi Musa menekankan lagi Aseret Hadibrod, yaitu 10 firman yang pernah Hashem berikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Jadi menurut orang Yahudi itu, yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, di Al-Wah itu, kalau di dalam Al-Quran itu Anda pernah mendengar kata Al-Wah, ya, loh. Yang mana kata Bani Israel itu adalah batu dia. Lohnya itu hanya 2, ada 2 loh batu. Sementara menurut konteks Al-Quran kita lihat dia Al-Wah itu jamak. Jamak itu 2 belum jamak kalau dalam bahasa Arab. Jadi dia bisa 3, bisa 10, bahkan bisa sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala berapa. Pokoknya dia jamak banyak. Karena Allah bilang itu mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Dia merinci segala sesuatu, Allah tuliskan di situ sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Karena Torah ini akan berlaku terus sampai nanti zaman Nabi Isa. Makanya nggak mungkin dia hanya 2 loh batu saja. Dia memang merinci segala sesuatu, Allah tuliskan dengan tangannya. Sebagaimana di perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa, Nabi Adam bilang, wa katabalaka at-taurah biyadihi. Ya, ini wa kataballahu laka at-taurah biyadihi. Allah menuliskan untuk kamu dengan tangannya Taurat itu. Kalau di dalam Torah dengan lafaz jari
Allah menuliskannya dengan jari jemarinya. Lalu bagaimana dengan keumuman kitab Taurat yang sedang kita bahas, yaitu 5 kitab Musa. 5 kitab Musa, Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim, kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu. Ini secara tradisi diyakini oleh ahlul kitab ditulis oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu menulisnya di Gunung Sinai, didiktekan oleh Hakadosh Baruch Hu, yang Maha Kudus, diberkatilah dia. Didiktekan oleh Hashem. Jadi penulisnya itu Nabi Musa langsung. Jadi dibedakan ada 10 firman, ada Torah. Nah, 10 firman itu isinya apa? Jadi 10 firman itu dia berupa perjanjian. Yang kalau kata isinya di dalam Torah itu, isinya itu 10 firman itu Anochi Adonai Elohecha. Aku adalah Adonai Tuhan kamu. Ya, itu firman yang pertama. Jadi firman yang pertama itu adalah mengenal Adonai, mengenal Hashem sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa satu-satunya Tuhan? Karena ditegaskan di firman yang kedua. Lo yihlaka Elohim akhirim alpanai. Jangan ada bagimu ilah-ilah lain di hadapanku. Ya, jadi yang pertama sekali ditekankan di dalam 10 firman itu adalah tentang masalah tauhid, mengenal Hashem sebagai satu-satunya Tuhan. Dan ini mengingatkan saya akan perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan apa? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'luma arba'i masail. Al-ula al-ilm, katanya. Yaitu apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi yang pertama sekali yang wajib untuk diketahui seorang muslim itu adalah apa? Pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula yang diajarkan di dalam Torah. Kemudian firman yang ketiga adalah Lotisa et Shem Adonai Elohei Khalashaf. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu, kalau di dalam terjemahan LAI itu, jangan engkau menyebut nama Hashem Elohimmu dengan sembarangan. Artinya, itu sebabnya orang Yahudi tidak menyebutkan nama Tuhan mereka. Tetragrammaton itu 4 huruf suci, tidak disebutkan oleh orang Yahudi namanya. Mereka tidak menyebutnya Yahweh, mereka tidak menyebutnya Yehovah. Terlepas dari mana yang benar, Yahweh atau Yehovah yang benar. Kalaupun mereka meyakini, orang Yahudi meyakini yang benar itu adalah Yehovah, mereka tetap tidak menyebutkannya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan Yahweh, mereka menganggap seandainya ada orang yang berani mengucapkan 4 huruf suci ini sesuai dengan ejaannya, maka dia dianggap lashon hara, ya, lidah jahat istilahnya, bahasa pengertian secara harfiah. Lisan orang yang tidak beradab begitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Zachor et Yom Hashabat lekadesho. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Jadi mereka diperintah untuk menguduskan hari Sabat sebagai hari raya pekanan mereka. Kemudian kabet et avicha ve et imecha. Hormatilah bapakmu dan ibumu, ya. Jadi kibud avaem, ya, berbakti kepada bapak dan ibu itu adalah bagian dari mitzvah menurut agama Yahudi. Kemudian lo tiretsach, jangan membunuh. Lo tinaf, jangan berzina. Lo tignov, jangan mencuri. Lo ta'ane vere'acha et syaker, jangan engkau memberikan kesaksian palsu pada tetanggamu. Lo takhmud, yakni jangan mengingini, maksudnya jangan mengingini istri tetanggamu, jangan mengingini hamba perempuannya, hamba laki-lakinya, atau ternaknya, atau apa yang dia miliki di rumahnya, tidak boleh dimiliki. Maksudnya jangan timbulkan hasrat keinginan untuk memiliki itu. Maksudnya syukurilah apa yang sudah kamu miliki. Nah, ini yang dia sebutkan di dalam Aseret Hadibrod, 10 firman. Dan itu adalah bagian dari Torah juga. Bahkan ditekankan lagi sama Nabi Musa masalah tauhidnya di Sefer Devarim pasal 6 ayat 4. Shema Israel, ya ini sebenarnya sangat terkenal sekali, Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel. Adonai itu adalah ilah kita, Adonai itu Esa. Ya. Kemudian di ayat yang kelimanya, V'ahavta et Adonai Elohecha v'chol levavcha uv'chol nafshecha uv'chol me'odecha. Dan kasihilah Hashem, ya Adonai Tuhanmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap pengertianmu. Nah, ini yang Shema Israel tadi, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, itu adalah kredo keimanannya orang Yahudi. Ya, ini pengakuan iman agama Yahudi yang mereka membacakan itu bahkan setiap sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. Minimalnya itu dalam sehari 2 kali mereka ucapkan itu. Tentu saja orang-orang Yahudi yang religius. Kalau orang yang liberal, ya namanya orang liberal. Nah, jadi memang Nabi Musa itu dalam masalah tauhid betul-betul ditegaskan sekali. Torah itu memang dalam konsep ketuhanan jelas monoteis mereka. Walaupun secara prakteknya orang Yahudi itu mereka perlu belajar banyak lagi daripada ahli sunnah tentang bagaimana cara memahami tauhid yang benar, terutama tauhid asma wa sifat. Mereka itu rusak di situ orang Yahudi itu.
Bahkan di dalam Torah itu Nabi Musa memerintahkan bangsa Israel untuk ketika mereka sudah masuk Eretz Israel nanti, maksudnya sudah masuk dalam tanah perjanjian nanti, mereka itu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka. Maksudnya mereka penduduk Kanaan harus menumbangkan tugu-tugu berhala mereka, harus membakar berhala-berhala mereka. Artinya Nabi Musa mengajarkan Bani Israel untuk bara'atu minasyirki wa ahli, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Betul-betul tauhidnya itu diajarkan betul sama Nabi Musa, Bani Israel itu. Makanya jangan heran kalau Anda pernah dapat cuplikan video di mana orang Yahudi itu sangat jengkel terhadap para pengagung salib. Jadi ketika mereka jalan itu, lewat jalan salib itu, orang Yahudi itu sambil lewat juga mereka ngeludahin. Kalau Anda pernah lihat cuplikan itu. Karena memang orang Yahudi itu konsep ketuhanannya mereka monoteis. Dan mereka diajarkan Nabi Musa untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan itu termasuk bentuk kesyirikan. Orang mengagungkan salib. Itu bentuk kesyirikan sebenarnya. Karena kalau dari perspektifnya orang Yahudi pun itu dianggap tidak sesuai dengan peribadatannya rumah Israel. Jadi itu dia, kalau istilah orang Yahudinya avodah zarah, ya, peribadatan asing atau penyembahan berhala lah kalau kita bahasakan bahasa-bahasa yang lebih mudah ditangkap. Nah, itu tentang masalah tauhid. Kemudian di antara yang dibahas Nabi Musa di dalam khotbahnya itu, Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel tentang perjanjian-perjanjian mereka yang lain. Jadi Bani Israel itu ketika diberikan perjanjian-perjanjian dibacakan oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel, mereka itu mengatakan na'asya benisma. Kalau di dalam Torah itu mereka bilang begitu. Ya, kami melakukan dan kami mendengar. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, makanya orang Yahudi berbangga-bangga dengan itu sampai hari sekarang. Sampai para rabi itu bilang, jadi kita lakukan dulu. Nggak usah pikir-pikir dulu, nggak usah tanya-tanya dulu. Nah, itu secara teori mereka mengatakan begitu. Padahal Al-Quran bilang, mereka wa yakuluna sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami memaksiati itu. Kami nggak mau taat. Kita bisa buktikan mana yang benar dengan peristiwa ketika bangsa Israel disuruh masuk ke tanah perjanjian. Apa yang mereka katakan? Buktinya ketika disuruh berperang, mereka mengatakan penduduknya sana besar-besar. Nah, akhirnya dengan sebab itu mereka dihukum 40 tahun nggak masuk Eretz Israel. Waktu itu belum namanya Eretz Israel. Waktu itu masih tanah Kanaan lah. Ini menunjukkan apa yang disebutkan Al-Quran justru lebih sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian di antara perjanjian-perjanjian yang diulang oleh Nabi Musa penyebutannya tentang hukum-hukum sosial, bermasyarakat, tentang larangan berzina, tentang semualah hukum-hukum yang ada, ya, diulang oleh Nabi Musa. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang tamei, mana yang najis, begitu. Semua itu dibahas sama Nabi Musa, diulang kembali maksudnya, untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak terjerumus kepada dosa-dosa tadi dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi sebelumnya. Betul-betul diulang Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu menjanjikan mereka ada berkat dan kutuk. Kalau mereka taat pada perjanjian, maka mereka akan mendapatkan berkat. Tapi kalau mereka melanggar perjanjian, maka mereka akan mendapat kutuk. Bahkan mereka dijanjikan akan memperoleh exile, yaitu pengasingan. Makanya jangan heran ketika nanti di zamannya Nebukadnezar, setelah Nabi Sulaiman itu meninggal, terjadi perpecahan kerajaan bangsa Israel itu, sampai pada akhirnya mereka itu dijajah oleh Babilonia. Kemudian mereka dibuang ke Babilonia. Itu kenapa? Karena mereka itu sudah semakin berpaling dari ajaran Tauratnya Nabi Musa. Sudah berpaling dari ajarannya Nabi Daud, berpaling dari ajarannya Nabi Sulaiman. Makanya mereka mengalami exile, mengalami pengasingan. Nah, itu rangkuman singkat tentang isi khotbahnya Nabi Musa. Dan di dalam kitab Ulangan ini juga ada, saya bilang, Nevo Ahad Moshe, ya, nubuat Musa. Nubuat Nabi Musa tentang kedatangan seorang nabi yang akan datang di masa yang akan datang. Coba kita lihat ya, di Sefer Devarim pasal 18 ayat 18. Atau Anda bisa cek kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Karena Anda buka aja perjanjian lama orang Kristen. Karena saya sudah pernah berulang-ulang kali saya sampaikan bahwasanya tanahnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lamanya orang Kristen. Jadi setengah kitab orang Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Makanya kalau seandainya kita mengatakan Taurat itu sudah diubah-ubah, yang marah itu bukan hanya orang Yahudi, orang Kristen juga marah. Ya, mereka juga menganggap bahwasanya enggak, Taurat itu belum diubah-ubah. Ya, orang Kristen akan membela orang Yahudi karena Taurat itu bagian dari kitab mereka juga. Nah, kita perhatikan kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 bagaimana disebutkan. Ya. Nabi Akim Lahem, ya, seorang nabi
akan aku bangkitkan bagi mereka. Mikeref akhayhim kamocha. Ya, dari tengah-tengah saudara mereka, kamocha seperti engkau. Maksudnya seperti Musa. Jadi nabi itu di dalam nubuat ini akan seperti Nabi Musa. Venatati devarai befif. Dan aku akan meletakkan firmanku pada mulutnya. Vediber alehem et kol asher adzavenu. Dan ia akan mengatakan kepada mereka, et kol asher adzavenu. Ya, seluruh yang akan aku perintahkan kepadanya. Perhatikan ya di situ. Seorang nabi yang akan dibangkitkan ini mikeref akhayhem, yaitu dari tengah-tengah saudara mereka. Nah, orang Yahudi mengatakan bahwasanya ini adalah dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Bani Ismail, bukan dari kalangan bangsa-bangsa yang lain, tapi dari kalangan Bani Israel. Maka kalau mereka katakan ini dari kalangan Bani Israel, lalu siapa yang masuk ke sini? Ya, bukan berarti semua juga bisa masuk ke nubuat ini. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Nahum, Habakuk, Zefania, Malachi, mereka itu kan Elia, Elisa, mereka itu kan semua dari kalangan Bani Israel. Lalu mana yang masuk? Kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya nubuat ini untuk Nabi Isa, untuk Yesus. Ya, karena Yesus itu dari kalangan Bani Israel, maka dia yang paling layak untuk mendapatkan nubuat ini. Nah, orang Kristen ketika mereka mengatakan itu adalah Yesus, kita lihat ayat perkataan setelahnya, yaitu kamocha, seperti engkau. Apakah Yesus itu lebih mirip seperti Nabi Musa, ataukah justru Nabi Muhammad yang lebih mirip dengan Nabi Musa? Kita perhatikan aja. Yesus itu memang kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam Habrit Hakadasah, ya, di dalam perjanjian baru, terutama di dalam 4 Injil itu, kita baca biografi Yesus. Yesus itu memang diupayakan untuk mirip dengan Nabi Musa ceritanya. Seperti halnya ketika Yesus masih kecil, itu ada cerita pembunuhan bayi-bayi yang diperintahkan oleh Herodes. Ya, di Injil Matius ada cerita seperti itu. Dan ini mau disamakan dengan peristiwa di zaman Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu, waktu di zaman Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu ada perintah untuk membunuh bayi-bayi. Maka kisah di dalam Injil Matius itu dibuat sedemikian rupa supaya mirip dengan kisahnya Nabi Musa. Tapi para sarjana itu mengkritik cerita ini. Kenapa? Karena cerita ini tidak didukung, karena ini kan peristiwa yang sangat besar. Sementara waktu itu ada penulis yang sangat terkenal, yang dia menulis sejarah orang Yahudi di zaman itu. Seharusnya dia juga seperti Flavius Josephus. Flavius Josephus itu dia adalah salah satu penulis yang mencatat tentang peristiwa adanya orang yang digantung di kayu salib pada periode itu. Makanya orang sekuler itu umumnya mereka percaya bahwasanya Yesus itu memang disalib, kata mereka. Karena itu dapat dibuktikan dengan catatannya Flavius Josephus. Nah, artinya kalau ada peristiwa besar seperti penyaliban, itu dicatat oleh para penulis zaman itu. Tapi ternyata ketika kita perhatikan, kisah pembunuhan bayi-bayi tidak dicatat di dalam catatan manapun selain Injil Matius saja. Bahkan di dalam Injil Lukas, yang mana Injil Lukas juga menceritakan kisah Yesus itu dari sejak lahir, bahkan dari nasabnya disebutkan juga, tidak ada di dalam Injil Lukas menyebutkan tentang pembunuhan bayi-bayi. Itu makanya para sarjana meragukan keabsahan cerita bahwasanya di zaman Herodes, di zaman Yesus lahir itu ada peristiwa pembunuhan bayi-bayi. Ini diragukan keakuratan sejarahnya. Lalu bagaimana kita mengatakan nubuat ini lebih pantas untuk Nabi Muhammad? Coba perhatikan. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad dia lahir normal. Nabi Musa juga lahirnya normal. Sementara Nabi Isa, apakah Nabi Isa lahir normal? Tidak, Nabi Isa lahir tanpa adanya bapak. Nah, itu udah dapat kita satu contoh bahwasanya Nabi Musa mirip dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu dia menikah dan mempunyai anak. Begitu pula Nabi Musa. Nabi Musa menikah dengan Zipora dan dia mempunyai anak. Ya, ada anak yang namanya Gersom. Kemudian Yesus, apakah Yesus itu menikah? Apakah Yesus itu mempunyai anak? Tidak bahkan. Ya, bahkan walaupun ada cerita Yesus dia pacaran dengan Maria Magdalena. Ada Injil apokrif yang bernuansa seperti itu. Tapi bukan berarti Yesus menikah dengan dia dan mempunyai anak darinya. Kemudian Nabi Muhammad matinya normal. Seperti halnya Nabi Musa juga matinya normal. Kalau Yesus, apakah Yesus mati normal? Tidak. Bahkan Yesus itu belum mati. Dia naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kedua. Ya. Sementara kita katakan Yesus itu mati misalkan. Kita ikut konteks perjanjian baru. Ya. Yesus itu mati, tapi apakah kematian Yesus itu normal? Tentu saja tidak ternyata. Yesus itu mati, kemudian dia bangkit di hari keempat. Bahkan dia matinya itu bukan karena habisnya ajal dia gitu istilahnya.
tapi karena dia disalib. Jadi matinya tidak normal justru. Ketika dia sudah mati, kemudian dia bangkit di hari ketiga. Kita pakai istilah, dia gentayangan dulu lah, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwasanya dia sudah bisa melawan kematian. Kemudian dia setelah dia gentayangan beberapa hari, kalau nggak salah 40 hari ya, baru dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu menurut keyakinan orang Kristen. Jadi dia matinya nggak normal. Sementara Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu matinya dalam keadaan normal, seperti manusia pada umumnya. Kemudian sisi kesamaan yang lain adalah Nabi Muhammad membawa hukum baru, sebagaimana halnya Nabi Musa membawa hukum baru. Ya. Adapun Nabi Isa tidak kita katakan membawa hukum baru semata, tapi dia menggenapi. Sebagaimana itu adalah istilah yang dipakai di dalam Injil sendiri. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian sisi kesamaan yang lain, Nabi Muhammad itu mempunyai otoritas terhadap umatnya. Dia bisa menghukum umatnya. Ya, begitu pula Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai otoritas terhadap umatnya, bisa menghukum. Kalau ada orang berzina, bisa dirajam di zaman Nabi Musa. Bisa itu dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi bisa kita bilang, Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah raja bagi umat mereka di masa mereka. Sementara Yesus, apakah dia adalah raja di zamannya? Apakah dia bisa menghukum? Nggak bisa. Dia bahkan Bani Israel ketika itu sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Sehingga dari sisi ini kita udah dapat lagi bahwasanya Nabi Muhammad tuh pantas disamakan dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad itu juga disebutkan keumuman umat Nabi Muhammad itu beriman kepadanya. Begitu pula keumuman umat Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa. Sementara Yesus, apakah keumuman umatnya beriman kepadanya? Bahkan Yesus mengatakan sendiri, seorang nabi ditolak oleh kaum sebangsanya dari rumahnya sendiri, kata Yesus. Ini menunjukkan bahwasanya nubuat di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 ini lebih pantas untuk mengacu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu termasuk dari saudaranya mereka juga, karena mereka adalah sepupunya Bani Israel, Bani Ismail itu. Mereka mempunyai satu bapak yang sama. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah dari Bani Ismail, dan Bani Ismail itu adalah sepupu dari Bani Israel. Maka kita katakan bahkan ayat ini lebih pantas untuk dinubuatkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, itu sebenarnya gambaran yang bisa saya bagikan kepada Anda di kitab Ulangan ini. Ya. Jadi sejatinya orang Yahudi itu tidak menganggap bahwa orang non-Yahudi itu boleh mempelajari Taurat. Jadi nggak boleh, orang non-Yahudi itu nggak boleh belajar Taurat bagi orang Yahudi. Karena mereka itu, bahkan ya, Rabbi Yohanan bin Zakkai di dalam Talmud itu, dia mengatakan bahwa orang non-Yahudi ya, yang mempelajari Taurat itu berhak dihukum mati. Kenapa? Dia berdalil karena di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 4 itu, Torah Tsivalanu Moshe, Morasyah Kehilat Yaakov. Ya, Torah itu adalah diberikan kepada kita oleh Musa sebagai warisan, ya, sebagai pusaka bagi jemaat Yakub. Jadi mereka itu hanya khusus bagi jemaat Yakub saja, bagi jemaat Bani Israel. Hanya bagi orang Yahudi saja, bukan bagi Goyim, bukan bagi bangsa-bangsa di luar orang Yahudi. Makanya kata Rambam, Rabbi Moshe bin Maimun di dalam Mishneh Torah, orang non-Yahudi yang mempelajari Torah itu berhak dihukum mati karena mereka hanya dibebankan untuk mempelajari Sheva mitzvot Bnei Noach, ya, 7 mitzvot Bani Nuh. Orang Yahudi itu mengenal istilah mitzvot. Mereka menyebut tariak mitzvot. Jadi Torah itu dihitung, diselidiki, diteliti oleh Rabbi Simlai. Di dalam Talmud disebutkan itu. Ternyata hukum Taurat itu setelah dihitung-hitung sama dia, ada 613. 365 diantaranya adalah mitzvot yang negatif. Artinya jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Larangan-larangan sifatnya. Sementara 248 yang lain adalah mitzvot yang positif. Yang perintah lakukan ini, kuduskan ini. Nah, sementara bagi non-Yahudi, mereka hanya dibebankan 7 hukum yang orang Yahudi juga ini menentukan. Orang non-Yahudi cukup 7 hukum saja. Yang mereka katakan, kata orang Yahudi, ini adalah 7 hukum Nuh, kata mereka. Yaitu apa? Jangan menodai keesaan Tuhan dengan menyembah berhala. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengutuki Tuhan. Jangan melaknat penciptamu. Kemudian jangan makan anggota tubuh hewan yang masih hidup. Dan hendaknya mendirikan pengadilan. Nah, ini 7 hukum Nuh yang menurut orang Yahudi dibebankan kepada orang non-Yahudi. Dan orang non-Yahudi cukup mempelajari 7 hukum ini. Kalau dia mempelajari yang lebih dari 7 hukum ini, maka dia berhak dihukum mati. Walaupun di dalam Talmud juga, di Traktat Khulin, Rabbi Ula bin Bari Ismail itu mengatakan bahwa hukum Nuh ini bahkan ada 30. Ya, cuma kata Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki bilang, sayangnya dia tidak merinci yang 30 itu apa-apa saja. Jadi memang secara umum mereka orang Yahudi menganggap
bahwa Nabi Nuh itu hukumnya hanya 7. Nah, ini tradisi rumah Israel. Orang Kristen zaman sekarang, mereka itu manut-manut aja sama orang Yahudi. Kita itu hanya mengerjakan 7 hukum Nuh saja. Kita tidak dibebankan untuk mengerjakan hukum Taurat lagi. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah yang ada diceritakan di dalam Talmud juga tentang Rabbi Hillel dan Rabbi Shammai, jadi ada tokoh namanya Rabbi Hillel dan Rabbi Shammai. Di periode awal-awal Masehi juga mereka hidupnya itu. Mereka itu adalah pasangan zugot. Jadi Rabbi Hillelnya itu adalah nasinya, adalah presidennya istilahnya. Kalau Rabbi Shammai itu adalah Afbeddinnya. Gambarannya di pemerintahan Israel sekarang itu kayak ada presiden Yitzhak Herzog dan juga ada perdana menteri Benjamin Netanyahu. Nah, begitulah gambarannya. Pendekatannya Rabbi Hillel ini cenderung lebih memasyarakat. Dia lebih longgar. Sementara Rabbi Shammai dia lebih kaku, lebih banyak nggak bolehnya. Jadi waktu itu ada ceritanya, ada non-Yahudi datang kepada Rabbi Shammai pengen belajar Torah. Rabbi Shammai malah mengusir dia. Kemudian orang non-Yahudi ini datang kepada Rabbi Hillel, dan Rabbi Hillel mengajarkan Torah kepada orang non-Yahudi ini. Orang Yahudi zaman sekarang, mereka mengaku, kami lebih banyak mengambil halakahnya Rabbi Hillel daripada Rabbi Shammai. Karena pendekatan Rabbi Hillel itu lebih longgar daripada Rabbi Shammai. Tapi dari sisi prakteknya, mereka ada juga mengambil halakahnya Rabbi Shammai itu, cuma nggak banyak. Kalau nggak salah cuma 18 atau 8 gitu. Nah, termasuk dari halakahnya Rabbi Shammai yang mereka ambil adalah larangan belajar Torah bagi non-Yahudi. Nah, itulah tradisi rumah Israel. Oke, nah pada akhirnya kitab Ulangan ini ditutup dengan kisah kematian Nabi Musa. Jadi, kalau di dalam Torah itu Nabi Musa wafat di Gunung Nebo. Jadi Nabi Musa naik ke atas Gunung Nebo, kemudian Allah perlihatkan kepada dia Eretz Israel, karena Nabi Musa kan nggak sampai masuk ke tanah Israel. Di dalam Torah digambarkan. Jadi diperlihatkan aja dia naik ke Gunung Nebo, kemudian dilihatkan tanah Israel itu yang dijanjikan. Kemudian Nabi Musa meninggal di atas gunung itu dalam keadaan penglihatannya masih bagus dan fisiknya juga masih kuat. Waktu itu umurnya 120 tahun. Kalau di dalam Torah begitu. Kemudian dilanjutkanlah estafet kepemimpinan itu dipimpin oleh Yehoshua bin Nun, yaitu Yusha bin Nun. Nah, selesailah kitab Ulangan. Sementara kalau di dalam hadis itu diceritakan lebih detail lagi. Jadi waktu itu Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut, yang mana malaikat maut itu menyamar menjadi manusia. Ya, konon disebutkan oleh para ulama dia menyamar jadi manusia. Kemudian dia suruh serahkan nyawamu, kata malaikat maut ini. Akhirnya Nabi Musa karena dia nggak kenal ini siapa, tiba-tiba nyuruh nyerahkan nyawa aja, ditonjok sama Nabi Musa, matanya keluar. Maka malaikat ini melapor pada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengutus aku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah kembalikan lagi matanya, kemudian disuruh balik lagi kepada Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, kata Allah, kalau misalkan kamu memang masih mau tambahan umur lagi istilahnya, maka kamu letakkan tanganmu itu di atas bulu domba atau sapi gitu. Nah, maka setiap helai yang ada di bawah tanganmu itu nilainya setahun. Baru ditanya sama Nabi Musa, setelah itu apa? Setelah itu al-maut, ya kamu juga bakal tetap mati. Faqala al-an. Kalau begitu sekarang aja, kata Nabi Musa. Maka akhirnya Nabi Musa dicabut nyawanya. Cuma Nabi Musa sebelum dicabut nyawanya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta dia supaya kuburannya itu didekatkan dengan Baitul Maqdis sejauh satu lemparan batu. Maka Allah kabulkan itu. Jadi, dan kuburan Nabi Musa itu tidak diketahui sampai sekarang oleh Bani Israel maupun Bani Ismail. Maksudnya manusia tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah yang tahu. Dan kata Nabi Muhammad, aku betul-betul tahu tempat kuburannya Nabi Musa. Seandainya kita ada di sana, aku kasih tahu sama kalian. Maksudnya sama para sahabat. Nah, itu cerita tentang kisah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam menurut hadis.